Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fatir dengan NIM S1C122012 dari kelas B. Kali ini saya akan membuat video yaitu mereview sebuah jurnal di mana tugas ini merupakan tugas dari geologi bawah permukaan, yaitu carilah satu artikel ilmiah dari jurnal nasional atau internasional yang memuat data geolistrik. Selanjutnya, saya akan memaparkan sebuah PPT yang telah saya buat. Oke, ini sudah muncul PPT-nya. Untuk judul yang saya ambil dari jurnal ini adalah Identifikasi Akuifer Air Tanah di Kaki Gunung Api Gama Lama Pulau Ternate menggunakan data geolistrik tahanan jenis dua dimensi. Sekilas tentang jurnal, di mana nama jurnal itu JFT, Jurnal Fisika dan Terapannya, dengan judul Identifikasi Akuifer Air Tanah di Kaki Gunung Api Gama Lama, Pulau Ternate menggunakan data geolistrik tahanan jenis dua dimensi. Volume 9 dengan halaman 65 sampai 78. Tahun terbitnya 2022 dengan penulis yang pertama ada Wahyudi W. Parnadi, Program Studi Teknik Geofisika FT PET dan Permiakan ITB. Terus ada Ramdhani Salam, Program Studi Geografi FKIP Universitas Khairun Ternate. Dengan pokok pembahasan ini ada yang pertama ada latar belakang, terus ada permasalahan, tujuan, metode, hasil, kelebihan, kekurangan, rekomendasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk latar belakang ini, penelitian dilakukan di kaki Gunung Api, Gamalama, Pulau Ternate, wilayah vulkanik kecil yang sering mengalami erupsi dan dikelilingi laut. Kebutuhan air tanah meningkat akibat pertumbuhan penduduk di daerah pesisir. Sementara penyedotan air tanah berlebihan memicu intrusi air laut yang menurun kualitas air. Untuk mengetahui kondisi bawah permukaan, digunakan metode geolistrik tahanan jenis dua dimensi atau IRT karena metode ini efektif menggambarkan sebaran resistivitas batuan dan mendeteksi lapisan akuifer maupun zona intrusi. Ini merupakan gambar dari lokasi studi penelitian, yaitu Pulau Halmahera dan Pulau Ternate. Ini merupakan gambar dari peta geologi Pulau Ternate pada lokasi studi yang menunjukkan tiga satuan utama. Ada batuan vulkanik Gama Lama Tua, Gama Lama Muda, dan Gama Lama Dewasa. Terdapat dua endapan lain yang merupakan endapan permukaan, yaitu ada aluvium dan ada endapan piroklastik rombakan, yang merupakan hasil rombakan endapan-endapan Gama Lama Muda, Gama Lama Dewasa, dan Gama Lama Tua. Untuk permasalahannya ini yang pertama ada intrusi air laut akibat penyedotan air tanah berlebihan di wilayah pesisir. Kedua, belum adanya data bawah permukaan untuk mengetahui batas zona aquifer dan area intrusi. Yang ketiga, diperlukan metode geofisika non-destruktif untuk memetakan kondisi bawah tanah secara efisien sehingga mendapatkan tujuannya yaitu menentukan sebaran akuifer air tanah dan lokasi intrusi air laut di kaki gunung api Gamalama menggunakan metode geolistrik tahanan jenis 2D atau IRT dan analisis Dazarov parameter konduktansi longitudinal dan resistansi transversal. Metode penelitian yang digunakan ada electrical resistivity tomography atau ERT dua dimensi menggunakan konfigurasi Wenner dan Schamberger. Terus peralatan yang digunakan ada alat ARES dengan spasi elektroda 5 sampai 10 meter, panjang lintasan 75 sampai 230 meter dengan jumlah lintasan yaitu 9
Di antaranya ada Bandara Babullah, FKIP Unkair, PDAM, SCAP, Kayu Merah, Lapangan Pitu, Sasa, Takome, dan Kalmata. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak yaitu REST IP, terus hasil inversi menampilkan penampang resistivitas bawah permukaan 2D. Ini merupakan gambar dari pengukuran geolistrik tahanan jenis 2D menggunakan konfigurasi Wener. Konfigurasi Wener digunakan dalam penelitian ini karena memberikan sensitivitas yang baik terhadap perubahan vertikal resistivitas. Setiap 4 elektroda ditempatkan dengan jarak sama di mana 2 elektroda tengah untuk arus dan 2 elektroda luar untuk pengukuran potensialnya. Hasil penelitian berdasarkan geologi regionalnya, lintasan 1 sampai 9 dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada zona aluvium, lintasan 1, 3, 5, 7 meliputi ada pasir, kerikil, dan lanau. Terus zona Gama Lama Muda berada di lintasan 2, 6, 9 yang meliputi breksi, lahar, lava andesit. Dan yang terakhir ada zona Gama Lama Tua berada di lintasan 8 yang meliputi lava andesit dan abu vulkanik. Berdasarkan peta geologi regional Gunung Api Gamalama, lintasan 1, 3, 4, 5, dan 7 terdapat lapisan akuifer dan rentang nilai resistivitas 10 sampai 150 ohm meter dengan litologi batu pasir. Namun, ada beberapa lintasan yang mengalami intrusi air laut yang ditunjukkan dengan nilai resistivitas 1 sampai 10 ohm meter. Pada lintasan ini juga terdapat beberapa lintasan yang masih dipengaruhi oleh sisa-sisa material vulkanik berupa batuan andesit basal yang ditunjukkan dengan nilai resistivitas 150 sampai 1000 ohm meter. Ini merupakan data geolistrik dari alat ARES, kemudian diolah menggunakan perangkat lunak REST IP. Ini adalah hasil dari perangkat lunaknya REST IP. REST IP itu eh, mengubah data arus dan tegangan menjadi model resistivitas bawah permukaan melalui proses inversi. Hasilnya dapat dilihat pada slide ini di mana warna biru menunjukkan zona jenuh air dan warna merah menunjukkan batuan yang lebih resistif. Sini ada lintasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada 9 lintasan. Lintasan yang diduga mengalami intrusi air laut adalah lintasan 3, PDAM, disebabkan oleh pengeboran air tanah di dekat garis pantai yang cukup banyak, sehingga diduga terjadinya pengambilan air tanah yang berlebihan dan tidak memperhitungkan kemampuan batuan dalam mengembalikan air tanah. Lintasan yang masih dipengaruhi oleh sisa-sisa material vulkanik andesit basal adalah lintasan 1, 4, dan 5. Lintasan ini masih dipengaruhi oleh sisa-sisa material vulkanik karena pada geologi regional daerah penelitian, endapan aluvium pada lintasan tersebut masih berdekatan dengan endapan vulkanik atau gambar lama muda. Lintasan 2 dan 9 merupakan lintasan endapan gambar lama muda dan dengan litologi batu andesit basal dengan nilai resistivitas minta maaf, sorry, 150 sampai 1000 ohm meter. Namun pada lintasan 2 masih dipengaruhi oleh lapisan akuifer. Nilai resistivitas 10 sampai 150 meter, 150 ohm meter. Karena daerah pada lintasan 2 berdekatan dengan endapan aluvium. Lintasan 6 merupakan lintasan endapan gamma lama muda dengan litologi batu breksi dengan nilai resistivitas 100 sampai 200 ohm meter. Namun, pada lintasan ini masih dipengaruhi oleh lapisan akuifer yang ditunjukkan dengan nilai resistivitas 10 sampai 100 ohm meter. Lintasan 8 merupakan lintasan endapan gamma lama tua dengan litologi batuan lava andesit dan abu vulkanik dengan nilai resistivitas 100 sampai 1000 ohm meter. Hasil inversi 9 lintasan menunjukkan perbedaan yang jelas antara bagian pantai dan daratan.
Di sisi pantai, resistivitasnya rendah, menandakan zona jenuh air atau intrusi air laut. Sedangkan ke arah daratan, resistivitas meningkat hingga lebih dari 150 meter yang menunjukkan lapisan akuifer dan batuan vulkanik. Ini merupakan gambar dari peta persebaran nilai konduktansi longitudinal, bahwa nilai konduktansi yang terbesar berada pada rentang 3,01 sampai 3,41, yaitu pada lintasan 3 PDAM. Nilai konduktansi yang rendah berada pada rentang 0,21 sampai 0,41 ohm minus 1, yaitu pada lintasan 2 FKIP. 4 kayu merah, dan 5 skep, dan 6 kalumata, 7 fitu. Dan nilai konduktansi yang sangat rendah berada pada nilai konduktivitas kurang dari 0,21 ohm minus 1, yaitu pada lintasan 1 bandara, 8 sasa, dan 9 takome. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui daerah yang mengalami intrusi air laut adalah lintasan 3 PDAM, dan daerah yang berpotensi adanya akuifer terbesar adalah lintasan 2 FKIP, terus 4 kayu merah, dan 5 skep, 6 kalumata, dan lintasan 7 fitu. Kelebihan dari jurnal ini yang pertama, menggunakan dua konfigurasi elektroda, ada Wenner dan Wenner Schlumberger yang memperkaya data vertikal dan lateral. Terus yang kedua, menggabungkan analis geofisika IRC dan parameter hidrogeologi dari Zarok. Terus yang ketiga ada lokasi lintasan representatif untuk kondisi pesisir vulkanik kecil. Sedangkan kelemahannya ini yang pertama, tidak dilakukan verifikasi langsung melalui data sumur bor atau uji pompa. Yang kedua, nilai resistivitas dan konduktansi hanya diinterpretasi secara geofisika tanpa analisis kimia air tanah. Yang ketiga, ada sebaran data lintasan terbatas di sisi timur selatan pulau belum menyeluruh. Rekomendasi yang dapat saya berikan, lintasan 3 PDAM memiliki nilai konduktansi tinggi 3,01 sampai 3,41, menandakan zona intrusi air laut akibat penyedotan berlebih. Disarankan pengaturan ulang sumur PDAM agar tidak terlalu dekat dengan garis pantai. Terus, zona aquifer potensial resistivitas 10 sampai 150 meter direkomendasikan untuk eksploitasi air bersih di lintasan 2, 4, 5, 6, dan 7. Penelitian lanjutnya sebaiknya mengintegrasikan data geokimia dan uji pumping test untuk validasi. Kesimpulan dari jurnal yang saya angkat ini adalah berdasarkan hasil pemodelannya, diduga daerah penelitian didominasi oleh lintasan yang berpotensi adanya lapisan akuifer dengan rentang nilai resistivitas 10 sampai 150 ohm meter. Lintasan potensi akuifer yaitu lintasan timur dan beberapa lintasan yang selatan Ternate dan utara, dan beberapa di bagian selatan yang tidak berpotensi adanya akuifer. Berdasarkan hal tersebut, potensi air tanah di Pulau Ternate dapat dikategorikan sangat baik. Berdasarkan hasil pengolahan data studi, diduga terdapat daerah yang mengalami intrusi air laut yang ditunjukkan dengan nilai resistivitas 1 sampai 10 meter, yaitu pada lintasan yang ketiga, yaitu di PDAM. Diduga oleh peta persebaran nilai konduktansinya, lintasan 3 PDAM berada pada zona dengan nilai konduktivitas yang tinggi, yaitu dari rentang 3,01 sampai 3,41. Intrusi air laut pada lintasan ini dapat terjadi karena lintasan yang berada dekat dengan air laut dan pemanfaatannya bersih secara sangat-sangat berlebihan. Ini merupakan eh, lembar awal dari jurnal yang saya ambil. Dapat kalian lihat juga sini, ya, ini merupakan, ada juga linknya sini saya taruh. Nanti saya taruh juga di deskripsi video. Oke, sekian. Terima kasih. Selebihnya, eh, apabila ada kesalahan kata, pengucapan, atau penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Eh, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.